Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kelas BNM. Kita lanjut untuk fungsional di dalam manajemen atau di dalam perusahaan. Kemarin sudah belajar manajemen operasi, kemudian SDM. Nah, hari ini kita belajar mengenai marketing. Ini saya yakin lebih banyak ya yang Anda minat ya untuk marketing, karena kalau misalnya Anda mau penelitian itu paling mudah itu adalah marketing, karena kita mencari datanya ke pelanggan atau konsumen ya itu bebas ya, tidak perlu ada izin perusahaan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Understanding Principle of Marketing. Jadi saya menggunakan PowerPoint yang lain ya, sedangkan yang dari viral ya silakan untuk ini untuk melengkapi ya. Jadi memahami proses pemasaran dan perilaku konsumen ya. Jadi kalau kita lihat ya dari gambar ini akan kelihatan ya, what is marketing. Jadi kata kunci ya, biasanya orang akan tanya, apa sih marketing gitu kan? Daripada Anda terlalu lama menjelaskan, jawab saja bahwa intisari marketing itu adalah exchange atau pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran antara produsen dalam ini organisasi dengan konsumen atau dalam ini pasar ya. Jadi pemasar, produsen, pemasar, kemudian di situ ada marketing mix. Nah, kemudian pasar. Pasar itu ya konsumen potensial yang akan membeli. Sehingga maka terjadilah yang namanya pertukaran. Nah, ketika terjadi pertukaran, maka organisasi ini bisa mencapai tujuannya, yaitu apa? Mencari profit, walaupun kuliah yang lalu mengatakan bahwa profit itu adalah dampak. Ya, yang penting memang kita bisa melayani konsumen. Kemudian pasar. Pasar apa yang dituju adalah dia puas menggunakan barang atau jasa atau produk ya, dalam hal ini dari si produsen atau si marketer. Nah, ini definisinya ya, Anda silakan baca. Jadi yang jelas tidak hanya pada saat eksekusi, tapi pada saat merencanakan. Mengapa pemasar A lebih berhasil daripada pemasar B? Ini biasanya mereka memplanningnya lebih matang ya. Siapa yang menjadi pasar utama ya, tidak hanya ikut-ikutan ya, seperti kemarin kuliah yang mengenai options for organizing business, itu kan kadang bisnisnya latah. Nah, ini planning ini sampai dengan dia mencari betul apa sih yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen ya. Kemudian pada saat eksekusi tentunya ada konsep yang dia buat ya. Barang itu kan perlu konsep ya. Mungkin kalau ada yang backgroundnya S1 pada saat mengambil mata kuliah marketing di S1 pasti mungkin sudah pernah melakukan atau melengkapi tugas dari dosen mengenai apa sih ya konsep dari marketing. Kemudian pricing tentu ya, makanya jadi setiap barang atau setiap produk itu yang paling bagus memang kita lengkapi dengan harga. Nah, ini sebagai perhatian ya, jangan sampai kita menjual barang itu kita nggak mencantumkan harga ya. Kadang-kadang kalau ditanya inbox ya Kak kan gitu. Nah, secara etis ya sebenarnya dia harus memasang produknya, harganya ya. Jadi RP berapa itu jelas, atau kalau sekarang yang model adalah 30K ya, 35K ya, 35.000. Oke. Kemudian promotion itu mengenalkan dan tentunya didistribusikan. Nah, pada saat sekarang ini ya sudah maklum ya, masa pandemi ini kita mendistribusikan bisa melalui internet ya, dalam arti kita GoSend atau GoFood gitu kan. Jadi kita memang tidak membutuhkan tempat di situ ya, tetapi langsung dari produsen ke end customer ya. Oke, lalu apa yang untuk menciptakan yang namanya kebutuhan ya, memuaskan kebutuhan, satisfy individual dan juga si organisasi bisa mencapai tujuan. Nah, ini wajah ketika tidak puas ya. Nah, bagaimana ketika dia puas ya. Lalu di situ terjadi delighted ya, dia salaman, dia seneng ya. Ya, orang tuh kalau udah senang kan, wah, walaupun sekarang memang ada larangan ya salaman, tetapi ini hanya istilahnya bukti ya bahwa ketika kita sepakat, kita senang, kita delighted. Nah, ini adalah core marketing concepts ya. Jadi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan itu sebuah permintaan dari pasar tentunya. Maka ada offers dari pemasar ya, baik product, services and experiences ya. Kemudian ada value yang diciptakan. Nah, Anda mungkin akan membayangkan bahwa orang yang mencari harga rendah itu yang puas.
oke, bisa saja, boleh. Tapi ada orang mengatakan, wah kalau saya tidak mobil harga 1M dengan merek yang tertentu, yang terkenal, saya nggak mau. Itu values yang dicari. Ya, jadi values itu ya mungkin kalau bayangan saya ya, walaupun ini tidak diharapkan ya, ketika kita harus opnam atau ini sajalah peristiwa yang mengembirakan untuk ibu-ibu yang melahirkan ya, mesti cari rumah sakit yang nyaman ya. Rumah sakit yang nyaman, dokter yang nyaman, mungkin kamarnya juga VVIP misalnya karena mungkin ada cover asuransi atau jaminan dari kantor ya, dia memilih kelas VVIP di mana dia mendapatkan value. Value apa? Ketenangan ya, kenyamanan ya. Kemudian di situ mungkin ada tersedia ya, ada pantry-nya, ada sofanya, bahkan mungkin karena dia keluarga besar ya 5 orang bisa menunggu di situ. Oke. Lalu terjadi yang nama exchange ya, transaksi atau relationship. Lalu terus itu seperti itu ya. Nah, ini lingkup pemasaran adalah goods ya. Anda bisa lihat ya yang diperjualbelikan ya, ada buah-buahan yang sekarang kita dihimbau untuk rajin makan buah-buahan ya. Katanya lebih bagus lagi adalah kalau boleh saya propaganda itu sebenarnya kates ya, pepaya, tapi ini kok nggak ada gambarnya ya. Dan memilih buah itu ya ada lagi yang pesan bahwa jangan yang mulus ya, justru yang ada brutal-brutalnya, itu bukti bahwa ketika aman dikonsumsi oleh hewan berarti aman dikonsumsi oleh manusia. Kemudian services ya, ini gambar dulu tapi sekarang sangat istilahnya relevan ya, bahkan lebih lengkap lagi. Bahkan sekarang kita kalau mohon maaf ya, APD lengkap kadang kita nggak kenal dokternya ya. Waktu itu saya pernah opnam ya bulan November tahun lalu atau April kemarin ya, itu sampai saya tidak bisa melihat dokternya ya karena mereka istilah Jawanya burukut ya, matanya pakai kacamata, pakai masker, pakai baju APD ya, sampai semua ya, termasuk pakai gloves atau handscoon ya atau sarung tangan. Kemudian experiences, nah ini yang menarik ya, sekarang kita gaya-gayanya ya kayak orang asing, kayak orang istilah Jawanya itu londo ya. Kita tuh cari tempat yang memang sunyi, yang alami, yang natural ya, dekat gunung ya, view-nya sawah ya. Ini menjadi potensi sekarang. Seperti di Magelang ini banyak sekali yang sekarang sedang viral, ada Swarna Bumi atau Swarga Bumi atau Swarna Bumi itu ya di Magelang, ada Kali Angkrek, ada Posong, ada banyak destinasi yang dikembangkan itu back to nature ya, itu experiences. Lalu events. Nah, mungkin ya sekarang berkurang ya, tetapi ya ini contoh ya bahwa kita membeli ya sebuah events yaitu pertandingan sepak bola ya, mungkin level dunia dengan jeda waktu yang beda, kita dengan Eropa misalnya sampai larut malam pun oke itu ya. Oke, lalu person ya, ini artis atau seleb ya. Lalu places yang ditawarkan ya, kalau dulu sebelum pandemi ya kita mau kemana ya, mau ke Bali itu banyak banget DTW-nya deh, sekarang prihatin ya, atau di Papua sana atau di Raja Ampat ya, monggo terserah, atau bahkan keluar sekalian ya, seperti ya saya ada kakak yang bekerja di Jakarta, dia prefer untuk kalau berlibur dengan istrinya tuh tidak di dalam, katanya macet ya, harus keluar gitu ya. Ya ini preferensi masing-masing orang ya. Kemudian properties ya, ini untuk kontrak bisa rumah, bisa kantor, bisa apartemen, itu juga mungkin dijual, mungkin bisa disewakan. Organization ya seperti UGM ya. Kemudian information, nah ini sekarang lihat gambar ini sangat jarang ya, karena koran secara physically itu sekarang sudah digital korannya ya. Kalau saya beli kadang-kadang di perempatan, di traffic light itu ya, karena kadang hanya kasihan sama yang jual ya. Ini jadi kadang-kadang kita beli itu bukan keputusan rasional, kadang emosional. Yang jual sudah tua ya, apalagi mohon maaf cacat ya, bawa koran masih banyak ya, sudah 5.000 kita dapat koran. Nah, lalu ideas ini biasanya seorang konsultan ya, dia memberikan solusi, memberikan ide ya terhadap bisnis kita. Mungkin kita ini mau bangun pabrik kecil atau pabrik besar ya, itu kita membutuhkan yang namanya konsultan. Nah, goods atau barang itu dibedakan menjadi consumer goods, industrial goods, services, dan relationship marketing. Nah, yang menarik, yang mungkin bukan lebih dilupakan, tetapi yang kadang diabaikan adalah begini.
ketika perusahaan sudah mendapatkan pelanggan yang setia, ya artinya repeated buying, ya dia kadang oleh perusahaan itu kadang diabaikan ya, atau contoh simpel saja di rumah makan di Jogja sotonya sudah laris banget ya, mungkin di daerah Kadipiro Jogja kalau Anda sudah biasa di Jogja. Oke, di sana banyak restoran yang mengabaikan ya, karena laris lalu pelayanannya lebih lama, sotonya tidak panas, lalu full of kubis. Nah, ini kan bagi orang yang lambungnya ada masalah kan, kubis ini bisa jadi pemicu. Oke, jadi itulah yang mungkin perlu diperhatikan. Jadi kita itu memuaskan konsumen yang sudah mempunyai hubungan baik, dan bahkan kita punya informasi ya, informasi dari si konsumen itu. Jadi ulang tahunnya misalnya kita mengucapkan selamat ulang tahun, bisa lewat email, bisa lewat WA, bisa lewat mungkin kita punya sosmednya dia, kita mengucapkan, ini suatu perhatian. Yang lebih bagus lagi kita ngirim parcel ya, atau buah atau bunga atau roti ya. Waktu itu ada saudara yang dia nasabah premium, dia dikirimi roti Black Forest besar sekali. Ya, kadang ada red velvet, ada puding ya. Monggo saja, karena dianggap bahwa konsumen ini menjadi konsumen premium. Ya, jadi informasi, makanya Anda kadang menjadi member itu penting ya, penting bagi perusahaan karena mengetahui siapa Anda, ulang tahun Anda, mungkin juga alamatnya di mana ya, perilaku pembelian Anda dalam 1 bulan itu berapa ya, kan itu potensi sekali karena Anda menyumbangkan pendapatan ya seperti PTS Anda lihat sekarang. Kalau PTS-nya banyak mahasiswa, pendapatannya cukup banyak ya, karena bukan satu-satunya, salah satu sumber terbesar dana di perguruan tinggi adalah dana dari mahasiswa ya, berupa SPP, berupa ada istilah sumbangan pembangunan atau apalah ya. Untuk tadi customer relationship marketing atau manajemen itu sebenarnya kenapa kita perlu terapkan, ternyata gitu ya, 80% keuntungan itu justru didapat dari pelanggan yang setia. Karena untuk mendapatkan konsumen yang baru, kita melakukan masih A sampai Z. Tapi kalau itu pelanggan kita, itu mungkin tidak dari nol. Ya, contoh saja, kita sudah punya pelanggan setia, katakanlah salah satu merek ya, Honda lah ya. Nah, satu keluarga ini sudah cinta dengan Honda ya, makanya dia produk apapun yang terkait dengan mobil, dia ngambil Honda. Ya, ada Honda CR-V misalnya, atau dia mungkin lebih murah lagi Jazz misalnya, atau jenis yang Jazz, atau mungkin lebih murah lagi diambil Brio misalnya. Ini bukti bahwa gitu ya, ketika si customer itu sudah jatuh cinta pada sebuah brand itu, dia akan mengikuti terus co-brandnya ya, atau suka dengan Toyota ya, dia akan tetap menggunakan yang brand utamanya adalah Toyota. Nah, yang menarik lagi justru kadang ketika ada konsumen yang sudah loyal, dia justru mempunyai semacam klub ya. Sering ya kita dengar ada klub Pajero ya, Panas Jowo Jero katanya mau diplesetkan ya. Ada Harley Owners Groups ya, kemudian yang lain-lain ini contoh ya. Dan juga mungkin dengan keanggotaan itu si perusahaan juga kadang mudah memberikan informasi ya kepada satu komunitas, informasi hari ini kita diskon, atau tanggal 7 nanti itu mendapatkan, atau pas tanggal 17 ya, semua ramai-ramai memberikan diskon 17% ya. Nanti ulang tahunnya lagi ya, contoh kemarin Pamela ya, retail di Jogja yang terkenal, ada berapa cabang itu memberikan karena ulang tahun, kalau nggak salah dikaitkan dengan usia 45, ada diskon 45% ya, tetapi tentunya untuk item-item tertentu ya. Nah, kita lihat bahwa di dalam marketing, lingkungan marketing atau lingkungan pemasaran itu tadi yang sudah saya ceritakan ya, ada plans, ada strategis, ada decisions. Nah, sama dengan lingkungan yang dihadapi baik itu manajemen operasi atau manajemen SDM ya. Kita menghadapi yang namanya misalnya competitive environment ya, di mana tentu pasti ada pesaing ya. Kemudian ada economic environment ya, seperti mungkin hari ini atau sejak awal tahun kemarin ada pandemi, itu tentu akan dipengaruhi ya. Misalnya untuk produk ya, sekarang ini produk yang katakanlah itu makanan ya, itu mungkin sekarang orang mengkonsumsi makanan itu hati-hati, sehingga mungkin mempengaruhi kemasan ya. Saya lihat beberapa
kemudian mengemas barang yang mungkin setengah matang, katakanlah mengirim makanan Indomie, mie ayam itu dalam posisi masih harus diproses lagi. Ya, ini contoh ya, bahwa kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh tadi pandemi COVID-19 itu akan mengaruhi kondisi ekonomi, pasti itu akan terpengaruh di situ. Lalu technological environment ya, kemudian social and cultural environment ya, pernah saya tunjukkan kan video bahwa kenapa Jepang itu tidak mungkin menang di lomba sepak bola level dunia ya, ini bukti ya bahwa di situ. Lalu political and legal environment, yes, kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di negara tersebut ya, misalnya katakanlah di Indonesia ya, mungkin masih mudah ya kita menjual produk yang mungkin pengawet atau mungkin pewarna dan lain sebagainya, tapi kalau di negara maju ya mungkin sudah ada ketentuan untuk itu. Ini contoh-contohnya political legal environment, social cultural environment ya, kemudian juga technological environment, termasuk juga di situ ada gaya hidup ya, ekonomi environment, ada pertumbuhan ekonomi, sudah pernah kita bahas ya pada saat pertemuan yang kedua kalau tidak salah ya, juga termasuk tingkat inflasi. Kalau tingkat inflasi tinggi, barang-barang kemudian meningkat, tentu daya beli masyarakat turun ya, seperti hari inilah ya, kita merasakan betul bahwa karena pandemi lalu perekonomian menjadi tingkat pertumbuhan menjadi minus ya, tentunya berdampak pada daya beli ya. Kita sekarang ya cukup hati-hati karena banyak perusahaan bangkrut ya, orang mengalami PHK ya, padahal dia menanggung keluarga yang dari anak sampai istri atau mungkin dia juga punya tanggungan yang lain. Lalu competitive environment ya, termasuk ada barang pengganti atau tidak gitu ya. Kalau kita tahu bahwa mebel kalau dulu kayu, sekarang penggantinya plastik karena itu lebih murah, lebih mudah dibawa, mudah di maintenance ya, karena tinggal di lab begitu ya. Kalau kayu kan kita harus melitur, harus ya agak complicated. Lalu brand competition ya, di situ ada brand itu sendiri, industry form generic competitions ya. Jadi persaingan bisa dalam bentuk merek ya, bisa dalam bentuk ya, masing-masing industri punya persaingan, atau dalam bentuk ya, atau ya yang umum lah, di mana kita saling bersaing untuk memperoleh kocek dari si konsumen. Dan yang terjadi juga kadang international competition, seperti Anda nanti lulus dari ya, tidak bersaing di dalam negeri, tetapi karena globalisasi atau karena pintu keterbukaan sudah ada, lalu tenaga kerja asing juga bisa masuk ke Indonesia. Nah, kita masuk ke step di dalam STP, namanya singkat dari segmenting, targeting, dan positioning. Jadi tahap-tahapnya adalah suatu produk itu tidak mungkin semuanya bisa masuk di semua segmen ya. Jadi dia harus fokus ya, karena terbatasi oleh sumber daya yang dimiliki ya. Jadi kalau kita lihat ada perusahaan yang kemudian ya segmennya ya, di sini maaf ini kalau agak melompat. Nah, segmentasi pasar itu bisa berdasarkan geografi, demografi, psikografi, behavioral. Jadi misalnya nih, salah satu contoh saja berdasarkan demografi usia. Nah, ini contoh saja, yang paling mudah adalah susu. Nah, susu Anda lihat ya, tidak boleh untuk 3 tahun ke bawah. Ya, itu juga harus dipatuhi karena sistem pencernaan baby yang masih lemah ya, karena dia masih baby, dan bahkan mungkin kalau di bawah 2 tahun dia harus pakai ASI ya, tetapi mungkin ada juga yang punya keterbatasan, ibunya tidak bisa menyusui misalnya seperti itu. Nah, itu kan perlu ditulis ya. Misalnya juga lifestyle atau kepribadian ya, dalam hal ini misalnya seperti preferensi saya gitu kan, saya lebih menyukai misalnya gaya hidup yang sehat ya, sehingga saya tidak ingin minuman yang mengandung misalnya karbonat ya atau soda ya. Makanya sekarang banyak minuman yang labelingnya itu adalah untuk healthy food ya, healthy drink, kemudian tanpa pewarna ya, dan juga mungkin berasal dari alam misalnya ya, bahwa itu tidak mengandung pengawet dan lain sebagainya. Ini jadi kalau kita lihat seperti itu. Nah, dari segmenting tadi yang berdasarkan demografi dan lifestyle tadi, kemudian kita masuk ke targeting, kita mengevaluasi dari kemenarikan dari sebuah segmen tadi, apakah
menarik kita garap ya. Lalu kita memilih apa target segmen dan kita kemudian memilih yang namanya positioning. Ini jadi perusahaan tadi ya, sekali lagi perusahaan itu tidak bisa melayani semuanya ya, dia harus mengidentifikasi ya segmen pasar mana yang dilayani ya. Lalu tadi bahwa identifying market segment itu berdasarkan tadi dari geografik sampai behavioral. Nah ini contoh yang detailnya ya, mungkin nanti kalau pengen lebih jelas saya kirimkan apa PowerPoint-nya. Jadi wanita dengan pria ini punya preferensi yang berbeda tentunya. Dalam hal yang misalnya yang paling jelas adalah baju ya. Kalau kita kan apalagi mak-mak ya, dengan pandemi ini kita prefer pakai apa yang namanya daster di rumah, sehingga daster rame-rame ditawarkan ya. Bahkan saya lihat di beberapa pinggir jalan tuh ada mobil yang bukaan begitu, lalu ternyata dia jual daster dengan harga yang relatif murah ya, terjangkau. Nah ini bukti bahwa kalau tidak ada market segmentation itu gambarnya seperti ini ya, sampai dengan kalau kita membagi berdasarkan gender dan usia, ini wanita pria ya, karena jelas itu akan berbeda preferensinya ya. Mungkin wanita mungkin maunya yang ya modis ya, kalau pria ya saya alami dulu waktu anak saya kecil ya, saya kalau beli baju untuk anak saya yang cowok itu simpel sekali, karena ya modelnya cuma kotak-kotak, garis-garis itu aja. Kalau putri, wah ini dari kepala, dari bandana, dari kucing rambut sampai dengan kaos kaki saja harus yang lucu-lucu. Kadang satu tema ya, topeng semua, atau dengan satu apa kebanggaan apa misalnya seperti adanya tokoh dalam film, misalnya ada Tweety atau ada Snoopy atau ada Minnie Mouse, Mickey Mouse, itu kadang-kadang seragam dari bandana sampai dengan kaos kaki harus sama, harus setema ya. Nah segmentasi tadi syaratnya apa? Measurable, substantial, accessible, differentiable, dan actionable, jadi bisa dilakukan. Nah lalu dievaluasi sepenarik mana ya sampai dengan tujuan dan apakah punya enggak sumber daya perusahaan. Jadi kita melayani misalnya susu untuk anak-anak, bisa enggak? Karena itu complicated ya. Saya pernah ke SGM, pabriknya di Klaten sana, di Kemudu kalau enggak salah ya. Itu ada lokasi yang memang tidak boleh dimasuki oleh setiap orang, karena memang karena untuk bayi, sehingga takut kan perusahaan kalau nanti ada komponen-komponen yang berbahaya bagi bayi. Bahkan karyawannya ketika masuk kerja itu walaupun sudah mandi, masuk tuh diminta mandi lagi untuk gebyur ya, istilah Jawanya gebyur awak, terus pakai baju yang disediakan oleh perusahaan. Karena apa? Karena mereka nggak mau disalahkan oleh konsumen ya, karena bayi kan rentan dengan penyakit ya. Ini contoh menarik. Ada nggak apa istilahnya, terutama R&D ya, kemudian nanti proses manufacturing yang kemarin sudah kita bahas ya, sampai nanti pengemasan jangan sampai bocor ya, karena kalau dari pabriknya saja bocor, bagaimana nanti si baby ini mengkonsumsi dengan aman ya, karena salah-salah nanti malah justru dituntut oleh si konsumen, dalam hal ini baby atau mungkin orang tuanya, atau mungkin ada asosiasi tertentu menuntut perusahaan itu untuk tutup karena berbahaya, mempunyai kandungan yang berbahaya bagi bayi. Kita melihat bahwa ada pemasaran yang tidak membedakan, artinya mereka mengabaikan perbedaan segmen, jadi masuk ke seluruh pasar ya. Misalnya ya mungkin seperti minuman mineral ya, mereka masuk ke seluruh segmen ya, bisa anak-anak, bisa dewasa, bisa remaja, bisa orang tua ya. Tapi juga ada juga yang marketing membedakan pada segmen pada beberapa segmen saja dan berbeda pada setiap segmen tersebut ya. Saya kira itu terserah dari pertimbangan manajemen. Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan yang namanya apa? Positioning ya, positioning. Jadi setelah tadi segmenting, targeting, kemudian positioning. Jadi positioning ini sangat mudah sekali. Kita berusaha untuk ya menawarkan produk kita sehingga citra perusahaan itu menepati di benak konsumen. Jadi positioning itu bukan posisi di pasar, tapi posisi di benaknya target pasar. Nah ini menarik karena ternyata perang pemasaran itu terjadi bukan di billboard, bukan di jalan raya, bukan di sosmed dan lain sebagainya, bukan, tetapi di yang namanya benak dari target konsumen. Ini contohnya ya, tadi beberapa produk memberikan apa nilai-nilai yang diproposisikan ya, apa toh yang ditawarkan nilainya, manfaatnya ya. Jadi kalau ada chicken ya, target customernya itu quality conscious.
conscious consumers of chicken. Benefitnya apa? Manfaatnya tenderness ya. Price-nya memang premium ya, lalu value proposition more tender golden chicken at a moderate premium price. Jadi ada istilah di Jawa ya, anorgo norupo. Jadi kalau harganya mahal ya memang secara rupa, secara wujud itu memang akan lebih bagus ya. Ini tentunya terserah dari si pembeli ya, mau murah ya monggo ya, mau mahal karena dia mendapatkan nilai lebih ya, itu terserah dari si konsumen ya. Nah, itu juga ada Rice and Trout berpendapat bahwa produk yang terkenal pada umumnya memiliki posisi tertentu di benak konsumen. Jadi Coca-Cola misalnya itu sebagai perusahaan soft drink terbesar di dunia, Porsche sebagai salah satu mobil sport terbaik di dunia, seperti itu. Jadi membutuhkan aspek yang namanya marketing mix, bauran pemasaran untuk mendukung yang namanya strategi positioning yang dipilih. Nah, kemudian yang penting lagi dalam positioning ini adalah mengkomunikasikan ya, karena tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi diposisikan melalui beberapa statement di dalam nanti penyampaian kepada konsumen ya, sehingga itu efektif ya melalui yang namanya bauran pemasaran. Nanti setelah STP ini kita memasuki yang namanya marketing mix ya. Ini marketing mix itu ya betul bahwa bahasa Indonesia adalah bauran pemasaran, tapi ini merupakan strategi dari sekumpulan alat pemasaran untuk mencapai tujuan pasarnya pada target pasar yang telah dipilih. Jadi setelah STP tadi, segmenting, targeting, positioning, kita masuk ke marketing mix ya. Biasanya dengan 4P, yaitu produk, pricing, promotion, dan place. Nah, ini kita lihat ya bahwa dari sisi sellers atau produsen itu ada 4P, dan untuk yang jasa ditambah 3 sehingga menjadi 7P. Nah, di dalam pandangan si pembeli ya itu ada 4P atau 4C ya. Jadi 4P versus atau dilengkapi dengan oleh karena 4C. Produk itu adalah memberikan solusi. Jadi Anda misalnya siang itu lapar ya, membeli nasi dan lauk kan gitu. Kemudian customer cost yang dibayar itu adalah bentuknya price. Kemudian communication itu disampaikan dengan yang namanya promosi ya, tadi saya katakan tidak kenal maka tidak sayang ya, disampaikan kepada si konsumen bahwa ini loh ada obat ya untuk mengurangi rasa sakit, apalagi kalau untuk wanita ya ketika haid misalnya. Lalu place itu convenience, se-convenience mungkin, yang dulu bentuknya fisik sekarang di dunia maya. Anda mau beli baju gamis atau jilbab atau baju olahraga, tinggal buka laptop sekarang nih ya, mudah. Bahkan kadang-kadang ya sedikit terganggu juga kita membuka email, datanglah diserobot oleh beberapa iklan yang kadang-kadang kita untuk nge-cross untuk menghilangkan saja agak sulit di situ. Nah, 3P yang lain untuk jasa itu adalah proses. Ya, memang di sektor jasa itu harus kita lihat prosesnya. Ya, misalnya kita ke restoran itu adalah jasa. Kita lihat prosesnya dia memasak ya, atau mungkin memang sudah jadi, tapi paling tidak at least itu ada proses di situ. Kemudian physical evidence ya, bukti bahwa secara fisik kita memang memilih rumah sakit yang pas untuk kemauan kita, dalam arti tempatnya nyaman, dokternya bisa dipercaya itu ya. Kemudian people ya, orangnya yang memberikan layanan juga cukup kredibel. Kita yakin bahwa dokter A misalnya untuk spesialis bedah itu saya kenal ya, apalagi ditambah kenal karena mohon maaf ya, yang namanya kita berobat itu kadang-kadang bukan karena dalam arti kepintaran si dokter, tapi juga hubungan dekat. Atau si dokter ini sangat melayani kita dengan baik, dalam arti mereka sebenarnya makhluk yang sangat individualis ya, tetapi ketika dia bisa melayani ramah ya, itu bahkan belum diobati aja si pasien sembuh ya. Ini menarik ya, masuk ke ruang masuk ke ruang dokter saja kadang-kadang oh iya ya, saya kok sudah sembuh ya, padahal dia antrinya 2 jam ya. Ini yang menarik ya. Nah, masuk ke perilaku konsumen ya. Jadi untuk memahaminya bagaimana, ternyata kita sebagai konsumen itu punya kondisi mental dan emosional ya, yang berkaitan dengan bagaimana kita mengevaluasi, memilih dan membeli serta menggunakan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya ya. Jadi ya kadang-kadang memang benar bahwa manusia itu rasional, tetapi ada pembelian yang sifatnya emosional. Misalnya nih, mohon maaf ya, ada teman kita ya memakai baju itu kok bagus ya, warnanya bagus ya, beli gitu. Padahal mungkin itu
mungkin tidak pas dengan kita ya. Apalagi saya ini postur tubuhnya nggak tinggi misalnya, atau mungkin kulitnya sama matang, dan mungkin ya karena WFH ini, saya nyalahkan WFH ya. Ya urusannya ke dapur makan gitu, apalagi kita ini terkenal sekarang ini generasi rebahan gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa seorang konsumen itu memberikan yang namanya tanggapan terhadap sebuah rangsangan ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan ada marketing stimuli 4P ya, dan other stimuli tadi, bahwa betul bahwa misalnya nih cultural, salah satunya mungkin juga Jawa atau dipengaruhi oleh agama misalnya. Nah, pada di luar kondisi pandemi ya, kita ketika mau lebaran gitu ya, atau mau hari raya agama yang lain misalnya Natal misalnya, itu ada sebuah apa istilahnya kebiasaan ya, entah itu yang namanya mudik, entah itu menjamu tamu. Lah tentunya kan tuntutan dari suguhan di kamar tamu itu kan harus bervariasi ya. Saya pernah waktu itu berpikir bahwa oke lah, saya untuk tahun ini saya nggak akan nyuguh kue kering lah, saya akan nyuguh buah-buahan ya. Jadi dan saya minumnya itu tidak sirup tapi teh atau putih ya, atau saya bikin koktail ya yang mungkin lebih sehat ya, gayanya sehat gitu ya. Kemudian bayar karakteristik. Nah, ini saya sebagai pembeli mempunyai karakteristik dan punya proses yang namanya pengambilan keputusan. Sehingga di situ saya oleh pengaruh tadi lalu ada mengakui atau memahami problem saya. Lalu saya search informasi. Lalu saya evaluasi, kemudian saya melakukan yang namanya pembelian. Dan setelah pembelian saya juga akan melakukan di situ perilaku, entah saya menilainya, oh ini produk ini bagus, oh enak nih, ya apalagi misalnya itu makanan ya. Makanan itu ya yang bagi saya yang sehat ya, yang seger, apalagi saya prefer untuk ikan, apalagi yang bahan bakunya dari ikan saya sangat senang, misalnya ada empek-empek ya, ada somai yang banyak ikan ya, saya senang ikan itu ya. Kemudian keputusan pilihan produk, brand choice ya, atau mungkin dealer choice sepeda motor misalnya, saya milihnya di mana? Oh karena dekat, oh karena di sana ada teman, atau karena ada kerabat di sana misalnya seperti itu. Lalu purchase time dan jumlahnya berapa, kan begitu. Nah betul ini ya, uraiannya tentunya dipengaruhi oleh apa? Dari budaya sampai psikologis. Ini uraiannya ya, budaya, ada lagi sub budaya, ada lagi kelas sosial ya. Nah, di kita ini memang ya kelihatan ya seperti apa kelas sosial ya, walaupun itu mungkin di beberapa kultur tertentu, tapi kalau misalnya seperti di kota itu ya, di kota masing-masing individualis ya, mungkin tidak ini ya, nilai-nilai itu artinya mungkin orang abai saja itu ya, apalagi pandemi ini ya, mungkin membanding-bandingkan itu juga sekarang sudah tidak ya. Bahkan sekarang kita maunya pakai tas itu di dalamnya tuh sekarang apa isinya? Minyak kayu putih, hand sanitizer gitu. Mungkin serep masker ya. Kalau dulu kan tasnya branded, kemudian minyak wangi mungkin, atau yang mewah lah. Padahal sekarang enggak ya. Sekarang inilah hikmahnya sebuah pandemi itu di sini. Lalu faktor sosial tadi ya, ada kelompok acuan, referensinya apa? Keluarga, peran dan status. Juga ada faktor pribadi ya, sudah saya sampaikan tadi. Mungkin saya tadi bahwa saya ingin yang produk yang sehat gitu ya, yang tidak berbahaya, yang karena faktor usia juga saya udah 50 lebih ya, jadi saya memilih yang mungkin tidak membuat saya lebih buruk kesehatannya begitu ya. Ya saya menjaga kesehatan di situ. Psikologis ya, saya termotivasi apa ya, punya persepsi apa. Misalnya ada di tempat saya retailer yang saya tahu bahwa pemiliknya ini nggak jual rokok. Ini saya mantap banget beli di situ ya, karena dia concern dengan yang namanya keuntungan bukan diperoleh dari salah satunya dari menjual rokok itu di situ. Jadi itu menarik sekali ya. Atau mungkin dia suka dari keuntungan itu dia memberikan kepada yatim piatu seperti itu. Nah ini kan faktor psikologis di situ. Ini nggak bisa diabaikan ya. Ada orang yang memang prefer untuk beli, atau katakanlah oh saya tak beli di SPBU sana karena saya tahu pemiliknya itu sangat concern dengan CSR yang bagus ya. Tadi diantaranya ngopeni anak yatim, kemudian juga dia tidak menjual yang namanya produk rokok ya. Ini kan sebuah sikap yang positif ya terhadap si penjual ya. Kita lanjut untuk mempelajari mengenai perilaku konsumen ya. Jadi peran dari pembeli itu
ada yang namanya inisiator sampai dengan user. Jadi contoh saja misalnya susu bayi ya. Biasanya inisiatornya itu adalah kemungkinan karena ibu mengeluh ya nggak bisa memberikan ASI, atau setelah memberikan ASI asupan gizinya harus dipenuhi oleh orang tua, maka inisiatornya biasanya dokter ya, dokter, atau dia si ibu ini mempunyai komunitas apa, kemudian di situ ada inisiator ya, lebih baik susu apa yang diminumkan kepada anaknya ya. Bisa mungkin kalau kurang makan itu menyebut merek tertentu ya. Kalau misalnya pengen tinggi lebih tinggi gizi yang disebutkan tertentu, itu milih merek A atau B itu ya. Jadi inisiator bisa dari pihak lain ya. Kemudian influencer ya, ini beberapa tahun terjadinya pandemi ini, kemudian perekonomian turun, itu makanya ada istilah influencer ya. Jadi memberikan pengaruh, siapa itu ya, ini bisa saudara, bisa kakak, bisa adik ya. Nah lalu diambil keputusan, kemudian pembelian terjadi, kemudian usernya bisa adalah anaknya. Bayarnya mungkin decidernya ibunya, bayar biasanya mungkin bisa diperankan oleh mungkin babysitternya atau ART-nya yang diminta untuk membeli. Nah, kita masuk ke produk ya. Apa sih produk itu gitu ya? Jadi produk itu ada features ya, tampilannya, ada manfaatnya. Terus kemudian juga ada kebutuhan yang akan dipenuhi ya oleh si produsen kepada pembeli untuk memenuhi manfaat yang dicari. Sesuatu yang wujud, yang itu realisasi dari apa yang akan dikonsumsi. Lalu tentunya si pembeli ini akan mendapatkan manfaat ya, dan tentunya dibandingkan dengan produk yang lain. Makanya nih kalau kita lihat ada onion ya, 3 level, bahwa core benefit atau service itu apa yang disampaikan oleh produk tersebut ya. Jadi mungkin kalau boleh saya tanya, Anda membeli lipstick, bedak, eyeliner dan macam-macam itu ya. Kalau artis itu sampai kadang-kadang sampai 16 lapis itu ya. Itu apa sih yang dicari gitu ya? Kan dia pengen cantik ya, makanya core benefitnya cantik. Nah cantik sendiri kan abstrak ya, sehingga maka perlu diwujudkan dalam hal brand name-nya apa, packaging-nya, feature-nya, desainnya, quality level ya. Ini yang dinamakan dengan actual product. Lalu yang ketiga biasa ini augmented namanya, itu ada delivery-nya, uncredit ya, mungkin ada jaminan atau garansinya. Beda dengan garansi ya. Garansi ini kalau garansi ini, produk ini misalnya nih sebuah lampu LCD ya, garansinya bisa dipakai 1000 jam. Nah kalau sebelum 1000 jam tapi sudah mati, itu adalah namanya waranti. Kalau garansi itu lebih ke kepuasan ya, lebih subjektif ya. Lalu kalau beli laptop atau komputer kan ada tidak install ya. Jadi installation ini menjadi augmented product, artinya itu tambahan sebenarnya. Lalu ada after sale service ya. Mungkin Anda masih bisa dalam hal ini seperti curhat ya dari produk yang rusak ya kepada si produsen, yaitu after sale service. Nah, barang itu juga dikelompokkan ya, ada convenience goods, shopping goods, specialty dan unsold goods ya. Ya kalau convenience ya seperti Anda beli untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya gula pasir ya, sembako lah ya, kan itu convenience, cepat dan minimal banget ya, mungkin 5 langkah dari rumah Anda sudah bisa beli itu. Shopping goods ya, Anda membanding-bandingkan antara kualitas harga ya. Kemudian specialty goods, lebih lagi spesial ini, biasanya yang jual juga sangat spesial ya, misalnya seperti jewelry ya. Unsold goods itu yang Anda tidak terpikirkan untuk beli ya, bahkan tidak berpikir ya. Ini menarik ya, karena unsold goods itu termasuk tempat pemakaman yang nanti Anda akan tempati ya, itu unsold goods. Asuransi itu juga masuk unsold goods. Jadi tidak terpikirkan, padahal ketika Anda butuh itu kadang-kadang oh iya ya, ternyata saya ketika sakit ya, mohon maaf ya, kemarin beberapa yang lalu ada yang menghubungi saya. Ya, saya kan juga pernah jadi agent dari asuransi kesehatan, dan dia tanya apakah dia ikut atau tidak ini kan tidak terpikir ketika dia sehat gitu ya. Nah lalu classifying industrial products ya, ada expense items ya, ada capital items. Expense item itu ya sekali pakai sudah ya, capital items itu bisa dimanfaatkan kembali ya, misalnya bangunan ya, seperti itu. Nah lalu ada product mix ya, jadi di situ produk yang mirip, yang
untuk apa penggunaan yang juga si pembeli ini menggunakannya dengan cara yang sama ya. Itu produk lain. Nah, lalu kita mengembangkan new products ya. Produk baru itu kan tidak sekonyong-konyong ada ya, dia menggunakan yang namanya research ya. Lalu misalnya nih seperti yang beberapa sesi sebelumnya saya katakan bahwa Mio itu merupakan hasil riset kepada wanita yang kepengen naik motor tetapi nggak bisa dan pengen mudah dan praktis sehingga dia kemudian mencetuskan yang namanya Matic, motor Matic itu lalu dikembangkan, tapi juga tidak selalu berhasil karena bisa terjadi yang namanya kegagalan ya, dan kemudian speed to market. Nah, ini bukti bahwa sebuah produk itu diperkenalkan, kemudian tumbuh, kemudian dewasa, dan kalau dia tidak butuh ya decline atau punah. Misalnya nih televisi ya, televisi dulu tabung ya, sekarang pakai LCD, HP juga begitu ya, cepat sekali. Nah, sekarang decline. Nah, ini untuk produk-produk tertentu memang bentuknya bukan landai tapi stick ya, seperti fashion itu cepat sekali hanya 6 bulan nih, misalnya baju sekarang wanita itu maunya yang tie dye misalnya seperti itu ya. Yang modelnya enak untuk rumah dan juga bisa untuk pergi seperti itu ya. Jadi itu cepat sekali. Oke. Lalu bagaimana kita membranding sebuah nama? Lalu arti sebuah nama itu apa kata Shakespeare ya? Nah, nama ini juga penting ya, karena tentu untuk identifikasi seperti Anda, kenapa Anda punya nama? Kan kalau Anda tidak punya nama, saya manggilnya gimana kan begitu? Atau orang tua Anda bagaimana manggilnya gitu kan? Bahkan kembar aja diberi nama beda, misalnya Hasan Husain ya, walaupun kita kadang nggak bisa bedain juga mana yang Hasan mana yang Husain seperti itu. Nah, maka untuk membedakannya seperti apa ya, atau simpulan penjual dan untuk membedakan dari penawar pesaing. Nah, branding products itu bisa e-business branding ya, atau tipe dari brand names-nya apa, mau national brands, mau license brand atau private brands. National brands itu ya seperti Garuda misalnya, itu kan flagnya flag Indonesia nasional. License brand itu ya seperti KFC, ya, McDonald ya. Private brands ya seperti Anda punya toko, misalnya kalau di Jogja ada Merota Kampus, mereka kemudian membungkus kemasan beras itu memakai nama mereka, bedak, kapas juga begitu, susu juga begitu, itu private brand. Nah, yang menarik, brand equity itu ada nilainya. Kalau Anda yang jurusan akuntansi pasti paham ya, bahwa bisa saja pabriknya terbakar, tapi itu tidak menghilangkan nilai dia, karena yang bernilai bagi perusahaan itu adalah namanya gitu ya. Jadi Coca-Cola misalnya mau waktu itu ya mau terbakar nggak masalah ya, atau bahkan itu sudah ada asuransinya ya. Tapi untuk nama Coca-Cola itu ada brand equity-nya, jadi efek pembeda yang positif. Jadi orang itu kan kemudian nama yang dikenal ya, UGM, wah iya gitu kan. Kenapa juga Anda bergabung dengan UGM kan? Saya kira juga karena ada brand equity di situ. UI gitu kan. Apalagi misalnya ITB kan begitu ya. Ini kan namanya brand equity. Jadi brand equity memiliki brand awareness, brand acceptability, brand preference, dan brand loyalty yang tinggi ya, karena wah keterima di UGM ya, lalu pakai jaket UGM, nggak ditanya saja dia jawab saya mahasiswa UGM ya, bahkan kalau perlu kacamata merek UGM, sepatu merek UGM ya, semuanya pakai UGM. Oke, dari produk lalu kita pricing. Sangat tidak fair ketika seorang produsen itu menawarkan produk tanpa mencantumkan harga. Ini yang menarik, hati-hati ya, ini tidak etis. Karena orang beli itu kan juga salah satu pertimbangannya adalah harga, walaupun kadang saya sudah jatuh cinta mau harga berapapun ya, tapi itu juga saya kira dia masih rasional ya. Jadi kalau untuk apartemen itu sewa, untuk Anda sekolah pendidikan itu adalah tuition, SPP. Lalu dokter gigi ada fee, biaya transportasi ada fare, listrik ada rate. Nah, uang yang Anda pinjam, kalau Anda ke bank atau lembaga keuangan itu adalah interest. Jalan raya ada yang bayar tol, asuransi ada yang bayar premi. Dosen seperti saya dapat honorarium itu ya, kecuali saya pengabdian ya, yang mana pengabnya tok dianya nggak ada gitu. Nah, determining prices ya, jadi menentukan harga itu banyak ya ragamnya ya, bahwa meskipun juga faktor harga itu menjadi penting ya. Jadi terutama untuk negara-negara yang mungkin miskin ya, di situ ya kurang mampu produk-produk komoditi ya. Nah, perusahaan yang melakukan pemberian harga dalam berbagai cara, yaitu ada perusahaan kecil ditentukan oleh bosnya ya, perusahaan besar itu ditangani oleh manajer divisi atau manajer lini produk ya. Nah, ini cara-caranya adalah dari basis cost-nya berapa toh untuk memproduksi. Misalnya saya punya
saya jualan nasi goreng ya. Kan saya hitung nih, dari beras saya beli ya, mungkin itu 1 on 2 on untuk 1 piring misalnya, kemudian saya tanak, kan mesti dimatangkan dulu kan, walaupun itu nasi goreng, nasi yang digoreng. Dan juga orang Jawa menyebutkan intip itu nasi goreng juga gitu ya. Tapi kan itu ada kos, ada minyak, ada gas, ada listrik ya kan. Bawang putih ya, cabai, garam ya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau itu pilihan ya, garamnya garam Himalaya, minyaknya minyak pilihan juga gitu ya. Jadi jadi makanya konsep value adalah apa? Total get dengan total give ya. Nah, apa yang Anda dapatkan ya, lalu Anda berikan. Jadi nggak masalah kalau saya mendapatkan prestise dengan naik, misalnya salah satu saya sebut namanya Alphard, mobil Alphard, atau mobil yang lain yang mewah itu Porsche, atau mobil tadi yang panas Jobon Jeru. Itu saya mendapatkan apa ya, apalagi mungkin saya memang dituntut pakai mobil itu. Misalnya di Sumatera saya pernah di daerah perkebunan kelapa sawit ya, saya memang harus pakai mobil yang bukan sedan. Kalau sedan nggak bisa jalan karena kan medannya seperti itu ya. Kemudian tujuannya apa? Profit, mungkin untuk pasar. Profit ya saya akan membuat marginnya tinggi gitu ya. Market share mungkin saya lebih ke pangsa pasarnya ya. Oke, saya buat rendah saja. Atau untuk survival saja ya. Seperti kemarin hotel ya saat pandemi ya. Mereka hanya untuk survive, biasanya harganya 1 juta, lalu dipatok kemarin 400.000 aja. Sudah dapat makan, sudah dapat fasilitas-fasilitas yang lain, boleh renang, boleh kalau itu bintang 3 ya, kemudian Anda boleh pijet di situ dan lain sebagainya. Karena memang okupansi rate-nya itu sangat rendah sekali ya. Rumah sakit pun juga kok, kita nggak usah ngomongkan hotel, rumah sakit itu begitu pandemi langsung drop sekali karena orang yang biasanya manja-manja sakit sedikit mondok atau opnam, sekarang dia tidak. Kita lanjut dengan price setting tools ya. Jadi kalau penetapan harga yang berorientasi pada cost, yaitu kita melihat dari persentase markup-nya ya. Jadi berapa sih markup harga penjualan. Kemudian kita juga menggunakan yang namanya break even analysis. Jadi kita juga harus tahu bahwa pada jumlah berapa nanti kita bisa menjual dan kita bisa mendapatkan untung ya, misalnya seperti penghitungan kelas ya. Di MM ini kan ada perhitungan nih, kalau mahasiswanya 5 atau di bawah 10 itu namanya independent class, artinya tidak ada kelas, hanya si mahasiswa itu mendatangi dosen untuk diskusi gitu ya. Jadi tidak dibuat kelas seperti ini, karena kalau dibuat kelas seperti ini fixed cost-nya juga cukup besar gitu ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, jadi unit sold berapa sih yang harus dijual dalam misalnya nih saya malam jualan martabak ya, at least kalau untuk nutup biaya modal itu saya harus bisa jual martabak 15 pembeli itu membeli 15 unit 15 martabak seperti itu. Nah, tadi perusahaan itu mengejar 5 macam tujuan dari pemberian harga adalah tadi survival ya. Kemudian maksimum current profit, maksimum market share, Anda bisa baca sendiri di sini. Lalu market skimming ya, jadi harga tinggi dulu, nanti berangsur-angsur bisa turun. Nah, ini biasanya pada kondisi permintaan saat ini cukup besar dan sedikit produk tidak terlalu tinggi, harga awalnya juga tinggi karena juga banyak pesaing, lalu harga yang tinggi itu akan menghasilkan yang namanya citra produk yang superior. Lalu ada produk quality leader, membuat produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang lebih tinggi dari pesaing. Nah, lalu juga ada strategi and tactics ya. Jadi si penjual itu tentu punya strategi ya. Dia akan menetapkan harga yang di atas atau di bawah atau mendekati harga pasar. Dan apakah dia itu untuk new product itu price skimming, harga yang mahal, atau penetrasi harga itu harga murah dulu ya. Lalu taktiknya ada price lining. Jadi dalam satu produk mungkin ada beberapa macam harga ya, disebut dengan price lining. Psychological pricing ya, itu seperti odd pricing ya, bahwa 500 itu lebih mahal daripada 499 ya, 9 ya, 400. Dari 50.000 dengan 49.999 itu lebih murah yang kepalanya 4, sehingga itu merupakan dianggap lebih murah kalau ada diskon. Nah, ini jadi
Untuk produk-produk tertentu memang ada yang dinamakan inelastic demand dan elastic. Jadi elastic ini mengikuti dari demand yang terhadap suatu produk. Nah, inelastik itu ada produk-produk yang memang tidak istilahnya tidak lentur ya, artinya mau berapapun itu akan harga tetap ya, karena itu disebut dengan yang namanya inelastik ya. Kemudian promotional objektif ya, bahwa tujuannya adalah mengkomunikasikan tadi yang saya katakan maka tidak sayang. Ada produk yang diposisikan, ada adding value-nya, controlling sales volume betul ya. Jadi bahwa pada masa pandemi ini kemudian hotel-hotel mengkontrol dengan sales volume, memberikan harga yang lebih rendah atau reminding customers ya. Jadi dia mempromosikan ya sebanyak-banyaknya itu kan. Kemudian respons ada kognitif, afektif, dan konatif ya. Jadi kognitif itu informasi, belilah susu ini mengandung gizi tertentu, kemudian Anda suka atau tidak lalu Anda beli ya. Jadi ini alur ya, bahwa tujuan promosi itu apa, responnya seperti apa, lalu proses pembeliannya dari menyadari sampai dengan itu tindak lanjut. Nah, ada strategi yang dilakukan, apakah itu push strategi atau pull strategi. Jadi kalau push strategi itu menuntut sales force dan trade promotion. Tapi kalau pull strategis itu yang ditekan adalah, bukan ditekan sih, tapi yang diiming-iming itu adalah si end usernya ya. Jadi menarik ya end users ya. Kemudian kalau push itu adalah lebih ke sales, tenaga penjualnya ya. Kalau pull strategi lebih kepada iklan dan customer promotion. Makanya hati-hati ya kalau misalnya produk sepatu ya, produk sepatu yang selama ini agak sedikit mungkin mendapatkan masukan adalah Bata ini ya. Bata ini dulu menggunakan push, makanya nggak laku-laku ya. Perlunya apa? Dia harusnya pull strategis ya. Makanya lalu ditunjukkan dengan iklan ads ya. Kembali ke Sola, kembali ke Bata kan begitu. Sehingga itu yang dirangsang untuk membeli sepatu Bata. Nah, ini ada bauran promosi apa saja di situ: advertising, personal selling, ya, sales promotion, dan publicity. Nah, kalau kita lihat dari advertising ya, seperti biasa Anda lihat di mana-mana ada, baik yang printed, elektronik maupun outdoor ya. Personal selling dulu adalah ya seperti agent ya. Agent itu personal selling, dia melakukan proses order, lalu creative selling dan mendatangi orangnya. Dan missionary selling, mempromosikan untuk mendapatkan image jangka panjang dari perusahaan untuk mempromosikan yang namanya goodwill. Lalu kemudian yang di sales promotion adalah seperti beli 1 dapat 2 ya, atau beli sampo dapat sisir seperti itu ya. Biasanya ada kupon, free samples ya, atau trade, kredit, iklan bersama, pajak bersama, bisnis, dan nah yang terakhir adalah publicity. Ini biasanya jangka panjang. Jadi kalau misalnya saat itu Bali ya, waktu itu ada bom ya yang terjadi di area, tentunya di area yang sangat padat ya. Kemudian dia tidak mungkin pakai sales promotion, pasti dia publicity ya. Datanglah ke Bali sudah pada kondisi yang aman ya, dan dapat jaminan atau kembali ke Bali misalnya, tapi itu jangka panjang didapatkan. Oke. Nah, proses dalam pembelian itu adalah tadi yang sudah di depan sudah saya katakan, bahwa advertising publicity. Ada namanya need recognitions ya. Lalu yang lebih tepat lagi untuk information seeking adalah advertising dan personal selling. Nah, ketika mengevaluasi, yang masuk lagi adalah personal selling. Purchase decision adalah sales promotion dan personal selling. Lalu post purchase evaluation adalah lebih tepatnya adalah most effective promotional tools adalah advertising dan personal selling. Nah, langkah yang terakhir ya dari pemasaran adalah saluran distribusi. Jadi secara tradisional berfokus pada value network yang mengarah pada konsumen. Kemudian sebagian besar dari produsen itu tidak menjual secara langsung, tetapi dia pengguna akhir dan ada perantara di situ ya, intermediaries ya, sehingga ada distribution channels ya, marketing channels juga sekumpulan organisasi independen yang terlibat dalam proses agar produk atau jasa tidak digunakan atau dikonsumsi. Nah, ini gambarnya ya, bagaimana distributing products ya, dari produser channel 1 sampai dengan channel 8. Ini memang berbeda ya, artinya begini, ketika asuransi itu tentu harus ada agennya ya.
Kalau barang kebutuhan sehari-hari ada wholesalernya, kemudian ada retailernya. Tapi memang ini semua di shortcut bisa pada masa sekarang, ya karena terjadinya pandemi atau karena IT yang sudah canggih ya, maka dimungkinkan bahwa dari produser langsung ke yang namanya user. Makanya ini dibedakan ya, consumer ke business user, jadi B2C dan B2B ya. Ini jadi marketing channel itu dengan memindahkan barang dari produsen ke konsumen, kemudian kalau produsen menjual barang dan jasa, 3 macam channel, ada sales channel, delivery channel, dan service channel. Nah dulu ya komputer Dell ini sangat bagus memulai dengan jasa apa istilahnya dia langsung ya dari produsen ke end user. Zero level channel, direct marketing channel langsung ya, door to door sales, home parties, mail order, telemarketing, TV selling ini sudah Anda bisa lihat sekarang ini nyata ya, karena apalagi pandemi seperti ini. Dan one level channel ya, satu perantara penjualan seperti retailer. Two level channel ya, berupa wholesaler dan retailer. Three level channel yaitu jobber di antara wholesaler dan retailer, ada 3 perantara ya. Itu jadi Anda lihat apakah ada value added enggak di dalam intermediary ya, misalnya produk tomat, produk cabai, daging, dan mungkin kacang gitu kan. Itu jadi itu langsung ya yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan dia melalui apa yang namanya supermarket ya, mungkin dengan kemasan, dengan tempat yang nyaman misalnya seperti itu. Jadi value added di situ. Nah, kalau wholesaling ya itu adalah merchant wholesalers ya, sehingga juga dikatakan the advance of the intermediary ya, ada syndicated sellers, shopping agents, business to business brokers. Nah, retailing sendiri ada type of retail outlets, product line retailers, department stores. Bedanya apa department dengan supermarket? Ya, department store itu produknya lebih beragam. Kalau supermarket itu lebih ke kebutuhan sehari-hari, dan juga specialty stores yang saya katakan kita membutuhkan waktu untuk membandingkan ya, misalnya jewelry seperti itu. Bergen retailers ada discount house, katalog, showroom, factory outlets ya. Ini di Bandung ini banyak sekali ya, ada FO ya. Atau non-store retailing ya, melalui mail marketing, mail order, ada katalog, telemarketing ya. Ini sangat yang kedua ini menarik ya. Sekarang non-store retailing ini booming ya. Nah, physical distribution tetap ada ya, again warehousing operation, transportation operation, dan distribution as a marketing strategy. Cuma sekarang karena kemarin sudah saya singgung di topik operation, adanya zero inventory ya, maka mungkin satu perusahaan ini dia akan mengeliminasi yang namanya meminimalisir yang namanya penggudangan. Jadi dia membelinya just in time. Nah, saya kira itu dari saya, memang cukup banyak sekali coverage dari marketing, tapi ini sangat menarik karena dinamis sekali, dan Anda bisa membaca juga tambahannya, atau ini sebagai tambahan, yang utama adalah dari Farrell. Saya kira itu saja dari saya, terima kasih dan masih semangat belajar untuk topik-topik di Business and Management. Selamat pagi, stay safe, healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.